Baik Bapak Ibu sekalian, saudaraku penduduk surga pecinta ilmu. Jadi kalau kita bicara tentang penyesalan, itu memang ada. Jangankan penyesalan di akhirat, di dunia sudah sering kita menyesal. Asbab kita lakukan sesuatu yang tidak penting, atau suatu ketika kita melakukan kelalaian. Contoh sederhana saja. Sudah jelas undangan resepsi pernikahan itu jam 11 sampai jam 1 di gedung pertemuan. Datanglah kita jam 2. Yang terjadi apa Pak? Penyesalan. Karena kesengajaan kita datang terlambat. Lain cerita kita sudah upayakan lebih pagi berangkat, tapi memang terjadi sesuatu di jalan, ada nilai ibadahnya. Nyesalnya bukan kita buat-buat, tapi terjadi karena faktor tertentu. Yang salah itu sengaja kita buat sehingga kita menyesal. Dalam sebuah pertemanan juga ada sesal itu. Nyesal aku bisnis sama kamu, padahal ada kaidah lain. Sesuatu terjadi karena izin Allah. Maka Nabi mengatakan, "Fala takullau," jangan kau katakan seandainya, jika, manakala, barangkali, if. Kenapa? Fa innal law taftahu amal syaitan. Karena kata lau seandainya itu membuka perbuatan syaitan. Jadi kalau sudah terjadi, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Penyesalan tak akan berguna di mana? Di hari kiamat kelak. Penyesalan yang sia-sia, penyesalan yang berakhir dengan siksa. Sebab kalau sudah bicara akhirat cuman ada dua. Nikmat atau siksa, surga atau neraka. Itu saja, nggak ada yang tengah-tengah lagi. Beda saat di dunia. Khairal umuri awsatuha, sebaik urusan yang tengah-tengah alias sedang-sedang saja. Itu di dunia. Di akhirat nggak ada sedang-sedang saja. Nikmat atau siksa, surga atau neraka. Dan kita pasti ingin dapat surga. Filosofi kita kan sederhana Bapak Ibu sekalian. Tidak mengapa bahagia di dunia asal di akhirat masuk. Ada yang protes? Tidak mengapa bahagia di dunia asal di akhirat masuk surga. Persis seperti doa kita itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 201 khusus untuk orang beriman. Sementara orang kafir dapatnya ayat 200, dunia dia genggam, dia miliki, dia raih, tapi tidak ada nikmat di akhirat kelak karena dia akan menderita, mendapatkan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Jadi nyesal di dunia saja ada, tapi di akhirat nggak ada lagi sesal, nggak berguna. Kalau kita buka pesan Al-Quran, banyak sekali ayat-ayat yang diceritakan kepada kita bagaimanakah penyesalan orang-orang kafir, orang-orang zalim dan seterusnya. Hari ini kita lihat beberapa ayat saja karena memang terlalu banyak ayat seperti itu yang menjelaskan pada kita penyesalan di hari kiamat kelak. Di antaranya Allah mengabarkan tentang penyesalan orang-orang kafir di akhirat ketika sudah terlambat pintu taubat itu bagi mereka. Quran surat Al-Hijr surat yang ke-15 ayat yang kedua. Rubbama yu'adul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu nanti di akhirat menginginkan sebenarnya apa? Sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim. Itu pinginnya demikian, tapi tidak ada lagi cerita. Selesai sudah. Kalau kita buka pesan Al-Quran di surat Yusuf surat yang ke-12 101, ternyata doanya Nabi Yusuf itu juga pingin wafat dalam keadaan muslim, kemudian dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, seorang Islam, kemudian kumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Jadi para anbiya itu muslim. Dan kita setiap Jumat dapat tuh ayatnya tuh, surat cinta Allah itu istimewa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nggak asing lagi. Masya Allah, ayat yang menggetarkan hati kita. Jadi kita tidak ingin wafat kecuali dalam keadaan Islam, karena Islam jalan satu saja keselamatan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lanjutan ayatnya ini, ayat yang ketiga disebutkan
Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Di dunia dia raih segalanya. Maka jangan heran kalau mereka dapat nikmat yang kata kita luar biasa. Rumah megah, mobil mewah, hektaran ladang dan sawah, investasi terus bertambah. Pendek kata semua serba indah dan wah. Bagi kita nggak masalah. Kalau orang Islam gimana? Dapat itu semua? Boleh sepanjang dia dapatkan dengan jalan yang benar, halalan thayyiban.